Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Bersama aku Hidayat di sini, teman-teman. Dalam hidup kita pernah merasa seringkali tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa apa yang telah kita lakukan selama ini itu tidak berharga. Kita merasa seperti tidak ada kemajuan, teman-teman, dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian yang telah dimiliki oleh orang lain. Aku pernah berada di fase-fase seperti itu, pernah memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, hingga pada akhirnya aku menemukan titik balik, teman-teman. Hingga pada akhirnya aku sadar bahwa hidup ini bukan perlombaan dengan orang lain. Hidup ini bukan tentang siapa yang cepat sampai pada garis finish. Aku menyadari bahwa pada akhirnya rival yang paling adil atau seseorang yang paling ideal untuk kita jadikan sebagai kompetitor itu justru adalah diri kita sendiri. Membandingkan pencapaian kita dengan hidup orang lain, dengan pencapaian orang lain, itu adalah sebuah pikiran yang melelahkan. Bagaimana tidak? Karena kita melihat hidup orang lain itu hanya melihat cuplikan-cuplikan indahnya saja, teman-teman. Selama ini kita melihat hidup mereka itu seperti highlightnya saja. Ibaratnya film hanya cuplikan-cuplikannya saja. Kita tidak menonton secara keseluruhan. Lalu kemudian kita compare dengan hidup kita yang secara notabene sudah kita tahu dari awal sampai akhir, atau secara keseluruhan kita sudah menontonnya, teman-teman. Lalu kita compare dengan kehidupan orang lain yang kita lihat potret-potret indahnya saja. Bukankah itu adalah sebuah perlombaan yang melelahkan, teman-teman? Karena sedari awal kita sudah tidak tahu memulai start dari mana. Start yang kita mulai masing-masing kita sudah tidak tahu, teman-teman. Tiba-tiba kita compare dengan tiba-tiba kita paksa untuk tiba di garis finish yang sama. Itulah mengapa membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan menimbulkan pikiran yang melelahkan. Pada akhirnya aku menyadari satu hal, bahwa satu-satunya kompetitor terbaik adalah diri kita sendiri. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai garis finish. Hidup ini hanyalah tentang bagaimana kita memaksimalkan setiap perjalanan atau proses, setiap usaha, setiap perubahan-perubahan kecil. Jadi, poin yang ingin aku tekankan di sini adalah kalian menjadi lebih baik dari diri kalian yang 1 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Itu sudah cukup, teman-teman. Sudah cukup. Karena apa? Karena perubahan-perubahan kecil itu jika dilakukan secara konsisten, itu dampaknya akan besar sekali. Tidak akan kita rasakan hari ini, tapi mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi, dengan perubahan 1% setiap hari, perlahan-lahan kita akan berhasil menemukan perubahan pada diri kita, teman-teman. Jadi di sini aku ingin berbagi tentang hal yang aku alami, bahwa ternyata untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita tidak harus dengan hal-hal yang luar biasa. Cukup dengan perubahan-perubahan kecil setiap hari, itu akan membentuk sebuah habit baru atau pola hidup yang baru
yang nantinya jika konsisten kita lakukan setiap hari akan membentuk habit atau pola kebiasaan hidup yang baru, lalu menghasilkan value, teman-teman. Jadi kembali lagi, hidup ini bukan tentang perlombaan, hidup ini bukan tentang banding-membandingkan, tapi hidup ini tentang bagaimana kita bisa menikmati proses, lalu menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Karena membandingkan hidup kita dengan orang lain itu akan justru menghasilkan pikiran-pikiran yang sangat melelahkan, teman-teman. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi pribadi yang kurang bersyukur, lalu kita akan perlahan kehilangan rasa percaya diri, teman-teman. Dan tak kalah penting juga, teman-teman, bahwasanya selama kalian berproses, termasuk diri aku ya, ada satu hal yang selama ini aku lupakan, bahwa mencintai diri sendiri itu ternyata jauh lebih penting daripada prioritas sebuah tujuan. Dulu aku sangat keras sekali terhadap diriku. Aku bahkan hampir tidak sempat meluangkan waktu untuk mengakui apa yang sudah aku lakukan selama hidup. Hingga pada akhirnya berujung pada ketidakmenerimaan, teman-teman. Menurutku, penerimaan itu sangat penting, karena dengan kita menerima dan mencintai diri sendiri, justru kita akan lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang selama ini kita sudah lakukan, teman-teman. Jadi tidak usah menunggu sebuah pencapaian yang besar, tidak usah menunggu sebuah hasil yang sangat luar biasa. Kalian tetap layak untuk dicintai oleh diri kalian sendiri. Kalian tetap layak untuk diapresiasi oleh diri kalian sendiri, teman-teman. Sebenarnya sejatinya kita tidak perlu validasi dari siapapun. Cukup hanya kita dan Tuhan saja. Karena bagi aku, hal-hal yang besar itu terbentuk dari hal-hal sederhana yang kita syukuri, yang kita rasakan dengan metode mencintai diri sendiri, dengan menggabungkan metode mencintai diri sendiri, hingga pada akhirnya kita akan peka pada hal-hal sederhana dan lebih mudah untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, teman-teman. Jadi mulai sekarang berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan menghasilkan sebuah pikiran yang melelahkan. Berhenti membuktikan apapun pada orang lain, karena kita tidak butuh itu sejatinya, teman-teman. Kita tidak butuh validasi apapun. Kita hanya butuh mencintai diri sendiri, berjanji terhadap perubahan-perubahan kecil dan lebih peka menghargainya, dan tentunya tetap di jalan Tuhan. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini dapat menginspirasi, dapat menjadi pelajaran, khususnya terutama untuk diri aku sendiri, teman-teman. Semoga ini juga jadi pengingat agar menggawat-gawatkan apapun hidup, kita tidak boleh terjebak di dalamnya. Kita harus punya irama sendiri, karena tidak semua orang bisa mencapai garis finish dengan waktu yang sama. Tidak semua orang dapat mencapai tujuan mereka di waktu yang sama. Kita punya waktunya sendiri. Kita punya hal-hal berharga sendiri. Dan apapun itu, kita layak mencintai diri sendiri, teman-teman. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan bukan untuk menderita, tapi agar kita lebih peka untuk bahagia dan mensyukuri setiap kekurangannya. Tetap jadi anak muda yang produktif dan selalu ingat Tuhan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Hidayat, senang bisa mengenal kalian.